Ini momen yang gue ada pertama kali gue inget banget. Gue kebangun gara-gara lagi tengah malam tidur, tiba-tiba gue ngedengar ada suara kodok besar gitu. Astagfirullahaladzim. Suara kodok dari mana? Itu waktu itu masih di rumah mertua. Gue langsung sigap kan tengah malam. Gue ngeliat ke kiri. Ternyata kamu lagi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi dalam sebuah format yang berbeda. Iya. Ada apa nih ceritanya begini? Supaya kita bisa lebih tatap-tatapan sebenarnya. Oh gitu. Udah gak ngeliat ke kamera lagi. Pengen nyoba aja. Kita coba aja terus di setiap sudut ya gitu. Asal jangan di teras, nanti hidung saya keringetan. Waduh, jangan dong, di lapnya kan adanya cuma ada keset doang di luar. Iya benar juga. Kesa juga habis ini nyerap banjir tuh Kemarin hujan deras. Yang namanya karpet begitu kan kita pakai buat nyumpel pintu toh. Iya. Gitu. Tampias. Kalau lagi tampias kan hujan deras, tiup angin. Itu biasanya udah tugasnya aku tuh. Benar. Ngecek sana, ngecek sini, ngecek sana, ngecek sini. Benar. Itu salah satu hal nggak terduga dalam berumah tangga tuh. Nggak ada. Kita tentu di awal pacaran ngomongin kayak siapa yang ganjel pintu? Nggak ada. Siapa yang pakein, siapa yang nyumpel pintu, ngecek bocoran alus ketika hujan deras tiba gitu. Karena sekarang udah mulai masuk ke bulan berber kan, benar. Hujan udah mulai sering. Betul. Walaupun panas tuh ngebentet tetap. Iya. Siang-siang. Panas ngebentet ya. Ngebentet. Betawinya begitu. Kalau Betawi kan gitu, mataharinya ngebentet. Tuh jadi lagi ampe kita gini nih. Iya, ampe begitu. Gitu. Sampai bayangan nggak ada. Iya, tapi menurut aku ya Bab, itu cuaca di luar sana tuh perumpamaan cobaan di rumah tangga. Sedap. Iya dong. Gimana maksudnya? Lah, mana kita tahu kebenaran hujan datangnya pukul berapa, gitu kan? Benar. Tapi kita berdua sigap aja. Sigap. Alhamdulillah rumah kering-kering aja. Kering aja. Makasih ke keset sih sama iya ke Baba juga yang naruh keset. Iya, ada momen-momen aduh keset udah nggak ada, pakai celana yang lagi dijemur. Ada. Iya, ada kebagian baju aku waktu itu kamu jadiin kok waktu itu. Suatu hari kayak kok besok paginya nih rada keriting gitu kan. Dijemur tapi kok keriting. Kenapa nih? Oh bukan baju, anduk aku. Jadi sebuah peraturan tidak tertulis bahkan tidak diizinkan oleh karena saya. Waktu itu kan memang udah sifatnya kan sudah urgent, udah nggak bisa nih, terus ngeliat kanan kiri harus tindakan cepat, adanya anduk. Terus aku berpikir, anduknya kok kena air hujan sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa lah, air hujan kan bersih. Iya sih. Ganjel, cuman kan nggak tahu kalau sebelahnya ada keset yang kotor. Nah, itu masalah utamanya. Jadi akhirnya udah kalau udah gitu anduk dijadiin sumpelan banjir sumpelan rembesan itu udah buat itu aja selamanya. Ya nggak apa-apa anduk daripada daster yang sering kamu pakai. Oh ya, anyway hari ini tuh nih harus agak ngadep pemirsa ya. Jadi ini kalau dilihat di zoom sedikit, saya punya sedikit bolongan di daster. Hari ini kami memakai baju ternyaman kami. Baju ternyaman kami gitu. Jadi baju ternyaman tapi pasangan kami nggak nyaman ngelihatnya. Iya gitu. Karena ini salah satu, kita tuh akan ngomongin soal hal tak terduga ketika atau dalam berumah tangga gitu. Nggak pernahnya gue akan menyangka kalau gue akan menghadapi satu baju, satu kaos yang gue enggan ngelihatnya saking kayak boleh nggak yang ini nggak usah dipakai lagi. Sampai ada pernyataan itu keluar. Artinya udah either terlalu sering atau coraknya terlalu banyak atau nggak ngerti deh gitu. Kenapa sih kamu suka banget baju ini tuh kenapa? Jadi ini buat gue jelasin ke pendengar podcast obrolan Baby Bu yang mendengarkan di Apple atau di Spotify ya. Jadi gambarannya sekarang gue lagi menggunakan baju kaos Batman. Nah kalau Batman-nya satu gue masih bisa tolerir. Ada logonya Batman yang kuning sama hitam itu loh, yang asli. logo klasiknya baju itu. Ini asli. Baju ini asli dibeli sama kakak gue di C-Store gitu, asli. Nah ketika gue pakai pertama kali untuk hangout, untuk jalan itu nyaman banget ya. Jadi menjadi kaos favorit. Iya, tapi kaos favoritnya gini, jadi dipakai jalan, dipakai tidur. Ini zaman belum lagi COVID ya, dipakai tidur, dipakai besok paginya lagi olahraga, dipakai lagi tidur. Jadi gue udah lebih ke jijik. Cuci kering pakai gitu loh. Enggak ada cuci loh. Kadang tuh apaan masih ada. Kadang lo lempengin aja Bab. Jangan begitu. Diangin-anginin.
Angin-anginin. Aduh keringet lagi. Ada tahu momen lu sebelum Covid tuh angin-anginin baju. Angin-anginin total. Iya. Keringet dikit, jambreng sampai agak keringan. Aja sih. Pakai lagi. Wangi-wangi pakai Rapika ya kan? Iya, udah sih, bener. Bukan keringet kotor. Enggak, tapi Covid mengubah kebiasaan kita. Tapi dulu kalau namanya juga kita kan berumah tangga dari sebelum Covid ya. Jadi hal-hal kayak bener sih angin-anginin terus ya karena males nyuci. Dulu tuh kenapa sering teknik angin-anginin tuh karena kan hidupnya bersama dengan orang tua. Yang nyuci juga kadang masih orang tua. Jadi nggak enak kalau numpuk baju kebanyakan gitu kan awal niatnya. Nah, since ya Covid ini kita jadi jauh lebih rajin. Cuma tetap gue nggak suka aja sama baju ini. Ya sama kalau aku ada dasar kamu yang lebih parah nih waktu lebih itu. Parah, Lombok kan. Yang Lombok. Tapi ini juga sebenarnya udah geli juga. Iya, udah geli juga. Ini udah lumayan ini. Jadi banyak hal-hal tak terduga lah ketika gue sama Anka memutuskan menikah. Ketika pacaran itu nggak pernah kelihatan. Tiba-tiba pas sudah menikah, wah kelihatan semua. Iya gitu kan. Hal tak terduga apa yang kamu? Soalnya ini kan kalau kata Uli bener, tim kreatif kami gitu ya. Dia bilang nikah tuh nyari kucing di dalam karung, bener. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu ya. Udah pokoknya iya dah gitu. Kedengarannya sih masih kucing. Masih kucing. Tapi pas dibuka kan nggak tahu jenisnya apa, warnanya apa. Apa kucing kampung? Iya. Kucing kampung banyak banget lagi di rumah kita. Banyak. Kucing kampung tuh cukup relate banget sih. Dengan kehidupan kita. Kayaknya nanti kita akan ceritakan kehidupan kucing kampung yang kita ada di depan rumah nih. Yeng, ada Rudy, Reki, Recis. Itu adalah nama-nama yang dikasih sama Kion. Iya, entah inspirasi dari mana. Karena kita juga udah menelaah kartun-kartun yang dia tonton, gak ada yang namanya itu. Masa gitu. kucing betina dikasih namanya Rudy? Mungkin Rudiwati. Balik lagi, hal tak terduga apa yang kamu dapetin ketika menikah sama aku? Jadi dari hal yang gak enaknya dulu deh. Nggak enak ya. Kalau iya sih, karena kalau enak sih ya udahlah ya gitu. Enak terus gitu. Cuman kalau nggak enaknya tuh nggak nyangka sih gitu, nggak nyangka. Gue nggak pernah menduga bahwasanya kan gue tuh dulu nggak tahu, gue tuh paling nggak suka kalau misalnya ada orang di kamar mandi terus yang buang dahak. Ngapain? Maksudnya kenapa seberisik itu? Maksudnya nggak bisa diredus kah suaranya gitu untuk lebih nyaman dan nggak pagi-pagi gitu loh, kan pengennya kayak kalau di kartun-kartun kan burung-burung berkicau, lalu ada suara air terjun mengalir, gitu kan. Nah pagi gue tuh sorry banget ya jorok, sorry banget. Tapi gue tahu ini bukan cuma dia doang. Gue tahu kok ini bukan dia doang. Mungkin untuk lo yang nonton kayak iya lagi bokap gue kah atau suami gue atau mungkin pacar lo gitu. Tapi gue nggak habis pikir karena kan gue kan zaman pacaran kan nggak dari pagi sama dia gitu. Jadi gue nggak pernah tahu ritual pagi dia itu. Tapi boleh gitu. saya klarifikasi Ibu Anka. Iya, alasan dia katanya karena dahaknya banyak. That's why dia tuh ada apa? Jadi gini. Gue tuh kena dari kecil itu kena yang namanya alergi dingin. Alergi dingin itu lu tuh nggak bisa berhadapan dengan situasi atau lingkungan atau AC yang dingin. Nah tidur itu kan sepanjang malam kan lu kena AC dingin. Nah itu yang membuat produksi dahak aku jadi banyak, Bib. Iya. Gitu. Kalau misalnya aku kan ngebandingin, kan gue sering banget ya tidur di ruang depan gitu di sofa. Kalau malam gitu kalau udah kecapean tidur aja AC nggak nyala. Dahak itu nggak akan sebanyak kalau aku tidur di AC. Jadi itu udah scientific proven kalau ini masalah alergi dingin. Iya betul, tapi maksud saya gini. Iya boleh, udah nggak apa-apa. Yaudahlah itu adalah salah satu hal nggak terduganya, Baba. Aduh. Mungkin nanti aku akan bisa lebih kalem lagi kayak iya gitu. Atau nggak kayak gitu. Gitu loh, lebih laki yang manner gitu ya. Iyalah gitu. Coba ya tolong. Itulah itu salah satu hal nggak terduganya dia gitu. Terus apa aku? Kamu ini momen yang gue ada pertama kali gue inget banget. Gue kebangun gara-gara lagi tengah malam tidur, tiba-tiba gue ngedengar ada suara kodok besar gitu. Astagfirullahaladzim. Suara kodok dari mana? Itu waktu itu masih di rumah mertua. Gue langsung sigap kan tengah malam. Terus gue ngeliat ke kiri. Ternyata kamu kan, kamu lagi begini.
Tapi tidur ya. Tapi tidur matanya merem. Matanya itu merem. Tuh, aku alergi dingin juga jadi aku ngeganggu dia pas lagi tidur. Jadi gue ganggu lu pas tidur, lu ganggu gue menuju bangun. Jadi sama sih, udah equal saya. Gatal bagian mananya? Gini loh. Lagi. Kodok bangkok. Gitu. Oh iya, dan itu kalau lagi malam itu lebih besar dari ini suaranya. Karena nggak terkontrol. Itu juga kayak alergi dingin, nggak tahu deh, pokoknya tenggorokannya tuh gatal banget. Oh debu. Aku debu, kita sampai beli air purifier soalnya, dan it's getting better, maksudnya membaik gitu setelah ada air purifier. Jadi debu kalau gue tuh. Biasanya ketahuannya gitu, debu dia suka bersin atau apa sebelum tidurnya. Nah itu biasanya munculnya dari AC yang kotor atau dari kasur atau apa. Pertanda nggak baiknya lagi tuh kalau itu aku tuh bersin parah banget dulu kan. Oh, buang ingus kamu yang udah kayak orkestra. Karena hidungku sempit, rongganya. Jadi pokoknya berisik banget, seberisik itu. Jadi itu hal-hal yang gak terduga, tapi entah kenapa ya gimana dong gitu. Gue udah diakat nih. Betul. Gitu. Kion pun akhirnya udah sadar, Ibu kodok bangkong tuh, Pak. Iya, jadi dia gitu. Pagi aduh shit, malu gue. Cuma ya udahlah gitu. Enggak, udahlah, we're equal, sama-sama. Ada jijiknya gitu. Ya, tapi ya udah terima aja. Ya udah terima aja gitu. Hadapin aja, jalanin aja bareng-bareng gitu. Kayak ada hal-hal, ini kan hal sepele. Ini kan baru sepele ya. Baru sepele, belum yang gak terduga lainnya gitu. Apapun itu masalah kayak atau apalagi menurut kamu di pernikahan kita tuh yang gak terduga tuh banyak banget dari keseharian gitu sampai lingkup-lingkupnya juga sampai ke circle keluarga. Misalnya, oh kamu tuh kalau sama Mot, sama ibu kandungnya Anka gitu ya. Kalau lagi begini-begini suka begini ternyata. Oh iya. Terus kamu pun sama kalau ngelihat keluarga aku gitu, papa mama. Ada kebiasaan, betul. Ada kebiasaan tuh yang emang harus diadaptasi gitu karena nggak terduga sih ini sih bagian ini nih kayak emang gini ya keluarga kamu ya atau ini sama ya both itu bener-bener dari dia kaget, gue juga kaget, tapi akhirnya kita ya udah gimana itu kan emang udah konsekuensi gitu kali. Sesimpel kalau kamu pas lagi ke rumah orang tuaku kan memang dasar base-nya orang Sumatera ya, ada daerah Sumatera. Jadi ngomong biasa aja tuh kayak lagi ngegas. Benar, sampai kayak marah gak ya mama sama aku misalnya gitu, hal-hal pernah kayak itu. Gitu soalnya ternyata enggak lagi. Maksudnya itu cara beliau untuk menyatakan sayang gitu. Kadang kayak Anka makan gitu kan, biasanya kan di rumah teh makan teh gitu. Kalau ini teriak dari bawah, kayak Esa makan. Iya betul. Tapi itu ternyata celebration yang pas aku sadari kayak ketika kita lagi lapar banget jam 11:30 siang, terus wah mama udah teriak makan asik gitu. Itu artinya nasi udah ngepul, sambal sudah tersedia, ayam kuning dengan suirannya sudah udah numpuk. Mantep, ya kan. Waduh mantep banget, ampela dicabein udah anget gitu. Wih mantep deh gitu. Kuliner. Enak-enak. Ini Arya juga ngecas soalnya insya Allah kalau jodoh juga bakal merasakan begitu ya. Arya soalnya pacaran sama adek gua. Iya. Awas lu ya. Santai gitu. Padahal ngomong biasa aja kan. Bener. Awas lu ya. Tapi ngeliatnya kayak ngegas. Bener. Hal-hal kayak gitulah gitu. Terus mungkin kita menyadari gitu. Ketika banyak banget hal nggak terduga itu terjadi di rumah tangga kami gitu. Nggak tahu menurut kamu apa coba? Kan gini, kan itu nggak terduga ya, nggak terduga sepele. Tapi kan kalau misalnya ilfil itu kan bisa. Aku pernah nanya, kamu ilfil nggak sih kalau kodok bangkong? Terus dia ketawa. Lagi mana sih kok ketawa? Karena aku sebel. Aku bilang kayak, duh bisa gak sih bab tuh ritual pagi rada-rada dikurangin gitu. Cuma dibilang ilfil, ya gak ilfil. Tapi apa ya, kayak ngingetin aja gitu. Iya. Apa coba kalau di kamu gimana? Ya kalau aku mah udah kalau kayak gitu ya udahlah, kayak gue protes dengan kekurangan yang memang sudah kamu perlihatkan gitu. Ya kalau aku protes berarti kan aku harus nge-reflect ke diri aku sendiri. Guanya udah bener apa belum? Lah gue aja juga masih sering buang anak. Jadi ya udahlah, equal, udah terima aja. Yang penting kan kita masih tetap perhatian, kita masih tetap sayang, saling peduli gitu loh.
Itu ikatan pernikahan itu ternyata bisa sedip itu, udah ngomongin masalah hal-hal yang tidak terduga itu tadi. Gitu. Jadi hal tak terduga yang kurang-kurang, pasti juga ada hal-hal tak terduga yang baik kan, yang positif, yang banyak juga yang kita udah rasain dari satu sama lain. Gitu. Kayak misalnya aku baru nyadar ketika kamu menghadapi aku yang lagi misalnya lagi sakit, ternyata di pacaran kan ya udah care-nya gitu. Tapi ketika sudah menikah, care-nya sama perhatian sama ya. Care-nya sama agak parnoan dikit sih tetap ada gitu. Terus ngasih vitamin, obat segala macam tuh dijejelin segala macam, baru kelihatan. Oh, ketika sudah menikah, kamu ternyata jauh lebih perhatian ketika aku lagi sakit kayak gitu tuh. Itu juga kan hal positif sebenarnya. Tapi jangan sakit mulu lo. Caper. Aduh, udah mulai meriang nih. Cowok tuh juga kenapa ya kalau sakit tuh kayaknya lebih waduh gitu. Padahal kalau ibaratnya gini, sesimpel kalau ini akhirnya gue juga baru menemukan ketika menikah gitu ya. Ketika si Baba sakit, misalnya pilek deh gitu. Itu kayaknya tuh waduh gitu. Ya, padahal kalau cewek, maksudnya kalau aku gitu, pilek, ya udah Bib, minum vitamin aja, minum obat aja gitu. Cuman kalau dia tuh kayak sampai bisa zaman dulu kerja tuh, aduh oke, masuk dulu. Karena emang kalau masalah gitu. Karena kalau aku emang flu emang segitu nggak enaknya. Itu satu. Dan kedua, sakit itu jujur ya, sakit itu menurut gua adalah momen gua untuk manja. Karena gue sebagai laki-laki, gue sebagai suami, gue sebagai seorang bapak, gue tuh suka nggak nemu momen kapan gue mau manja gitu. Paham gak sih? Beban seorang suami itu kan gitu, harus yang lu mau sedih lu tetap harus strong, lu mau lagi senang semua strong gitu. Sakit pun ya masa sakit gue nggak boleh sih, harus strong juga, manja dikit boleh kan ya sama istri. Kalau ini misalnya lagi pilek tapi strong gimana? Kalau ngemindeng kan, aku harus strong. Aku harus strong, Beb. Gitu kalau lagi mindeng kayak gitu. Oh apa-apa. Ini gak boleh nih, kalau lagi musim kayak gini lo dicurigai loh. Oh jangan dong, ini kan cuma kita bertiga doang di ruangan ini. Iya bener, Arya juga udah madep sana udah. Arya masker ya, masker bawang. Masker bawang lagi. Ya itu apa ya, banyak banget. Itu mungkin yang hal-hal, ya tadi bener kata Baba gitu, ada hal terduga yang menyenangkan, hal tak terduga. Ya hal tak terduga yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang pahit, ada yang apa. Tapi intinya satu sama lain tuh setiap kita menghadapi satu hal yang gitu, mau itu baik atau buruk tuh ya kuncinya akhirnya kita ya bareng-bareng aja terus gitu. Ya gitu, kalau misalnya lagi senang kita nikmatin bareng gitu. Misalnya nggak terduganya tiba-tiba yang lagi dapat rezeki nomplok Baba gitu. Ya kita semua nikmatin bareng-bareng. Gitu pun kalau misalnya si Bibu yang lagi dapat, menikmati juga. Jadi pun kalau misalnya ada masalah ya bareng-bareng. Benar. Gitu. Sesimpel kalau ada misalnya ada masalah apa, misalnya ada kayak curhatan gundah gulana gitu. Pasti kamu juga jadi jauh lebih berempati kan. Aduh pasti gak enak nih si Bib, lagi gak enak nih moodnya lagi. Ya gitulah, karena kita gak pernah tahu dalam 24 jam tuh kita ketemu apaan aja kan. Gitu. Niatnya hari ini, wah ini free time nih Mbak. Ternyata waduh gak bisa, ternyata padat apa ina itu. Weh, jodoh ya. Iyalah kan udah gue nikahin. Benar. Dari begitu banyak hal yang gak terduga Bapak yang dari tadi kita ceritain ya, mulai dari yang lucu, rese, konyol, sampai sampai ya nggak ada ekspresi, sampai ekspresi terakhir gitu. Nah ini nih ini nih baru kejadian kayak seminggu yang lalu di hidupku sih, lebih tepatnya di hidup gitu. Kamu? Ya di hidupku, karena dapat beritanya gitu dari rumah tangga seorang sahabat sendiri gitu. Adalah kalau mungkin dari kemarin ada yang nonton podcast obrolan Babi Bu tuh biasanya mungkin kita mengangkat drama. Ini drama sih, tapi drama di kehidupan yang sekarang nih kejadiannya. Di era nyata sekarang nih. Benar gitu, dan pula berkaitan juga sama yang lagi marak kita jaga sekarang. Jadi ini bercerita tentang kisah sahabat gue gitu yang sekeluarga, nggak tahu ada kecuali atau enggak, ini sekeluarga tuh beneran kena COVID, Bab. Dan dan sahabat gue ini sedang hamil. Nah, gitu. Jadi ini kan gak terduga banget. Gitu loh. Kayak mana ada yang nyangka sih gitu. Dari prosesnya kita udah seprotektif mungkin sampai kayak ada nggak sih mana sih gitu. Amit-amit bukannya nantang, cuman mana gitu nggak ada, sampai akhirnya gue sendiri gitu tuh akhirnya ada di titik
oh ada gitu. Jadi banyak nih, banyak yang nggak terduganya datang dari cerita rumah tangga sahabat sendiri. Terus ini juga disadarkan lagi, wey, COVID nih masih ada. Jadi ada, lo tuh dia masih tolong dong gitu, jangan sampai harus diingetin sampai ke orang terdekat gitu. Di line telepon sudah ada Malinda. Hai. Halo Malinda, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Akhirnya bisa mendengar suara dia tuh rasanya lega banget. Dari kemarin cuma WA-an doang kita dah ya kan. Coba deh mungkin lo bisa cerita dulu gitu. Ini lu tuh sekarang lagi hamil kan, Ce? Gue manggil dia Ce, kamu manggil dia Malinda aja ya. Jangan kita sama-sama manggil Ce juga ntar repot. Gitu. Iya gitu. Jadi lo kan udah, maksudnya lo lagi hamil berapa bulan sekarang berarti? Kalau aku sekarang udah 16 minggu ya, berarti mau 4 bulan. 4 bulan. Itu kan kalau kamu ingat ya Bab, zaman-zaman dulu aku 4 bulan tuh lagi itu lagi gitu. Momen yang mual segala macem. Suaminya pun juga harus siap sedia, harus ayo siaga gitu kan. Terus sekarang akhirnya lo di momen dimana COVID nih sekeluarga, beneran sekeluarga, Cek. Kejadiannya gimana tuh? Gue ceritain dulu kali ya. Nah, gue tuh kan masih tinggal sama orang tua gue sama kakak gue satu. Nah terus gue sekeluarga itu tipikal yang kalau gue tipikalnya emang ngejaga banget. Gue bener-bener nggak keluar rumah loh. Gue keluar rumah itu kalau misalnya gue harus kontrol ke dokter gitu. Itu sangat-sangat jarang keluar rumah. Cuman suami gue masih meeting di luar juga. Cuman dia memang protokol kesehatannya juga lumayan agak ketat sih kalau suami gue. Bokap gue nih masih suka sholat di masjid kayak gitu-gitu. Nyokap gue juga pasar terus ke ATM atau kemana gitu dikit biarpun nggak lama gitu ya. Sampai suatu hari gue juga nggak tahu ini kenanya tuh di mana. Udah nggak bisa banget di tracing kalau sekarang sih ya, mungkin ya kalau lo tahu gimana orang-orang pada terjangkit. Jadi nyokap gue tuh waktu itu sempat ke Bandung. Waktu itu gue tuh meninggal, jadi nyokap gue ke Bandung kurang lebih 1 minggu dan pulang ke Jakarta itu udah sekitar 2 mingguan lah. 2 mingguan dari situ tiba-tiba nyokap gue sakit. Jadi nyokap sakit, tapi sakitnya tuh cuman gak enak badan biasa aja. Nah dari gak enak badan biasa ini tiba-tiba dalam waktu beberapa hari ini kurang dari seminggu itu tuh langsung drastis gitu perubahannya, tiba-tiba jadi batuk. Terus besokannya batuknya lebih parah, batukannya lebih sampai sesak napas kayak gitu. Terus kita kan kayak waduh, ini kenapa gitu? Soalnya nyokap gue itu kalau dibilang nggak punya riwayat sakit yang di paru atau apa tuh memang nggak punya. Tapi dia memang ada penyakit bawaan diabetes. Ada diabetes. Terus. Jadi kalau misalnya penyakit lain selain diabetes kan kita jadi bingung ya. Ini kenapa nih nyokap gue gitu? Nah sampai dia inisiatif nih ke dokter lah. Di dokter dia rapid test segala macam. Itu non reaktif. Jadi dokternya pun bilang batuk biasa aja, mungkin alergi atau apa. Akhirnya dikasih obat batuk segala macam, antibiotik. Terus nyokap gue pulang. Nah nyokap gue cerita lah di rumah, mama udah ke dokter gini-gini segala macam. Itu gue masih di satu meja makan yang sama ya, karena kan kita mikirnya kayak nyokap gue cuma sakit batuk doang. Terus kecapean gitu kali ya. Kecapean karena memang dia seminggu full di sana dan bantu-bantu segala macam gitu kan. Namanya juga kakaknya yang meninggal gitu. Nah terus ya udahlah akhirnya nyokap gue masih bed rest tuh, dia masih batuk-batuk, tapi dia cerita sama gue kalau saturasinya dicek di dokter itu udah hit angka 90, which is itu udah rendah kan kalau di saturasi. Nah karena gue ini anaknya adalah preventif, gue tuh sempat sakit juga kayak bulan lalunya. Jadi bulan lalunya gue sempet demam 3 hari, lalu gue ke IGD RSIA, itu gue takutnya kan kayak DBD atau tipes karena itu lemas banget. Akhirnya di sana cek lab segala macam, hasilnya udah keluar, gue nggak DBD, gue nggak tipes, tapi di situ terindikasi gue tuh ada virus. Tapi virusnya tuh nggak harus harus dicek lagi kan, virus apa. Akhirnya hari itu juga gue swab di rumah sakit gitu. Jadi gue swab test di rumah sakit, hasilnya beberapa hari itu selama di rumah sakit gue udah karantina juga di kamar sama suami gue berdua karena kan kita attach banget, jadi memang di kamar gue berdua suami gue sampai hasil swabnya keluar. Begitu hasil swabnya keluar itu tuh negatif, gue negatif. Jadi kita nggak apa-apa ya kita nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kayak gitu. Oh ya udah akhirnya kembali bergabung lagi bersama keluarga. Sebulan kemudian itu nyokap gue yang sakit ini. Sebulan kemudian yang sakit ini terus saturasinya udah rendah. Ketika saturasinya rendah gue kan anaknya parnoan ya kemarin. Jadi gue emang pas gue sakit tuh gue beli pulse oximeter, gue beli gun termometer, gue beli segalanya gitu ya.
beli tuh. Akhirnya gue punya dong jadinya. Gue coba tes di nyokap gue, saturasinya tuh udah 89, 90. Ini kan rendah banget. Gue tanya lah ke teman gue yang dokter, ini saturasi nyokap gue segini gitu. Ini alatnya bener gak sih? Kita kan penasaran juga, namanya juga kita cuman ngecek gitu nih gimana dia bisa ngedetek cuman alat kayak gini doang gitu kan. Ya kata teman gue itu udah rendah banget, dan memang biasanya di kedokteran juga pakai pulse oximeter ini buat kayak ngecek cepet gitulah gitu. Ya akhirnya dia bilang bawa aja ke IGD. Ya udah akhirnya kita bawalah ke IGD tuh sore itu pas nyokap gue mulai batuk-batuk dan mulai sakit gitu pas batuk. Kita bawa ke IGD. Di IGD itu kakak gue yang bawa ke sana karena gue lagi hamil kan, gue nggak akan nyentuh rumah sakit, jadi gue di rumah. Terus kakak gue yang ke IGD bawa nyokap gue. Setelah itu di sana tuh dicek semuanya tuh, lab sama ronsen di sana. Pas di ronsen itu nyokap gue ternyata ada pneumonia di paru-parunya. Nah terus ini kan hasil lab darah ini kan nggak bisa menentukan ini COVID atau enggak kan. Jadi cuman ada virus memang, cuman mengarah ke COVID gitu, cenderung ke COVID. Tapi satu-satunya yang bisa membuktikan ini COVID adalah PCR swab. Nah tapi nih nyokap gue tuh masuk rumah sakit itu hari Jumat sore. Jadi di beberapa rumah sakit hari weekend itu nggak ada swab test. Jadi kita harus tunggu sampai hari Senin. Kan lucu ya. Jadi sampai hari Senin gitu, dari hari Jumat sampai Senin kan lumayan ya. 3 hari itu kan, wah it matters. Terus itu kan pusing, terus kita mikir nggak ada kamar rawat dulu aja apa gimana. Terus rumah sakitnya nggak bisa karena ini ngarah ke COVID. Kalau misalnya kita masukin ke kamar rawat biasa, takutnya dia COVID. Kalau misalnya dimasukin ke ruang isolasi, takutnya nggak COVID. Soalnya kan belum ada hasilnya kan. Jadi ada swab, PCR swab dulu gitu. Wah itu gitu, kita bingung banget. Sampai ini gimana tuh solusinya? Nyokap gue juga nggak dapet kamar di sana, di rumah sakit swasta, bukan rumah sakit rujukan. Jadi nyokap gue belum nggak ada kamar isolasi juga, jadi nggak bisa diisolasi juga. Jadi dia didiemin aja di UGD, cuma diinfus dan pakai oksigen. Karena kan sesak. Terus abis itu ya kita nyari lah. Akhirnya kakak gue itu keliling subuh-subuh sendirian, perempuan. Keliling nyari rumah sakit yang mana yang kosong, yang masih ada kamar isolasi. Dan itu semua rumah sakit se-Bekasi penuh, lo bayangin. Rumah sakit itu penuh, gak ada yang mau terima. Apalagi nyokap gue belum ada hasil PCR. Jadi mereka kan bingung mau ditempatin di mana ya nyokap gue kayak gitu. Oke, Ca, ini maksud gue ini jadi apa ya? Jadi concern banget nih. Ini hal nggak terduga yang terjadi dalam berumah tangga. Ini kan sampai akhirnya karena memang lo masih tinggal juga sama keluarga, itu tuh menyangkut kakak lo. Akhirnya orang juga tua. Bokap juga kena ya, Ca. Maksudnya ini nih kalau kita long story short nih bisa dibilang positif tuh awalnya tuh nyokap berarti ya. Habis nyokap siapa berarti, Ca? Nah ini dia yang lucu. Kita nggak tahu siapa yang positif. Jadi nyokap gue kan emang udah sakit. Kita ketahuannya kenapa kita swab itu gara-gara nyokap gue sakit nih. Akhirnya setelah jam rumah sakitan yang penuh di seluruh Jakarta dan Bekasi itu, akhirnya dapatlah nyokap gue rumah sakit. Diisolasi lah dia di sana. Terus dia di swab di sana, tapi hasil swabnya belum keluar. Tapi kita keluarga preventif. Kalau misalnya nyokap COVID, artinya kan satu keluarga harus di swab juga nih. Gitu. Ya udah, kita sebelum nyokap gue udah swab, kita juga swab. Jadi hasil malah keluarnya duluan kita, karena kita kan yang yang swasta mandiri, gitu. Jadi hasilnya cepat keluarnya. Jadi itu begitu swab, datang ke rumah tukang swabnya, kita pilih yang dia dipanggil ke rumah. Akhirnya swab semua, begitu keluar hasilnya, gue yang positif sama bokap gue. Wow. Itu gue enggak loh, suami gue negatif pada saat itu, kakak gue negatif. Jadi di situ cuman gue bener-bener nih si COVID nih milih-milih banget nih. Milih-milih picky banget deh. Jadi kalau misalnya ada berita dia menyerang lansia dan ibu hamil, adalah aku. Adalah gitu, kamu, aduh. Iya. Kalau nyokap akhirnya gimana? Iya nyokap kan, maksudnya Yusuf cerita gitu. Dia cerita kalau maksudnya nyokapnya sempat lebih intensif dirawat. Terus bokap juga udah sekarang alhamdulillah udah negatif ya, Ce ya. Terus abis itu lo juga udah negatif kan? Alhamdulillah baru hari ini nih gue dapet kabar kalau gue adalah negatif. Alhamdulillah. Namun dia beres, suaminya kena gitu. Jadi kayak emang katanya si COVID teh sekalian kali biar sepaket gitu kali. Gimana sih ya maksudnya?
Iya, cuman bersyukurnya di sini mungkin keluarga lo tuh juga adalah yang cepat tanggap dan bisa dibilang gercep ya. Maksudnya karena ketika nyokap masih nunggu, lo juga udah kita inisiatif gitu. Itu kan ngapain iya, gitu ya. itu kan berarti maksudnya satu sama lainnya tuh emang beneran sesigap itu untuk saling ngejaga gitu sampai akhirnya suami lo juga kena gitu. Cuman yang pengen gue tanya ini deh, kan kondisi tuh panik banget. Lo panik nggak sih? Pasti panik kan? Wah itu udah nangis terus ya, hari-hari pertama tuh nggak sih? Aduh mana hamil kan, terus. Ya kan gue pikirin hamil, ya kan gue nggak tahu ya, namanya juga ini anak pertama. Gue nggak tahu kondisi jantung gue. Yang mana gue tuh harusnya di minggu gue terkonfirmasi positif itu gue harusnya cek kandungan. Ya kan nggak bisa dong ya. Jadi makin aja gue sekarang tuh udah hampir 2 bulan gue tuh belum cek kandungan. Jadi kan, gue udah pasrahin aja deh, gue udah pasrahin aja. Insya Allah deh anak gue ada Allah yang jaga deh gitu aja. Kalau sekarang gue jaga diri aja, yang penting imun gue kuat, badan gue kuat gitu. Insya Allah anak gue gak kenapa-napa, intinya kayak gitu sih. Insya Allah, gitu, Insya Allah, amin banget. Wow, ini berarti kondisi suami berarti sekarang masih di isolasi gitu, Melinda? Betul, di isolasi. Jadi kita tuh satu rumah tuh emang isolasi. Rumah gue tuh tingkat. Jadi bokap gue sama gue di atas. Kita gak pernah turun ke bawah. Jadi makanan segala macam tuh yang anterin tuh kakak gue dan suami gue awalnya. Gitu. Sekarang suami gue terkonfirmasi dan gue udah negatif gantian. Jadi gue yang nge-serve dia. Jadi dia udah aja jadi pasien. Tapi dia tuh OTG gitu. Jadi nggak ada gejala apapun. Dia nggak batuk, dia nggak demam. Terus dia pun nggak ada gejala apapun. Jadi benar-benar katanya sih dari hasil labnya dia masih false positif gitu. Jadi nggak terlalu kuat si virusnya ini. Ada ini nggak sih, ada obat atau apa yang dikasih ketika lu positif COVID? Enggak ada, itu bener-bener lo cuman konsumsi vitamin untuk naikin imun lo, udah sih. Dan gue sendiri kan lagi hamil, jadi gue mengurangi konsumsi obat-obatan, bahkan vitamin aja gue batasin gitu. Vitamin yang bisa masuk ke badan gue tuh cuman beberapa aja. Gue lebih ke apa sih, yang tradisional aja, kayak gue minum air rebusan serai sama madu setiap hari, lebih ke kayak gitu sih. Sama gue berjemur, dan gue kan harus tetap olahraga ya. Jadi biarpun kita lagi isolasi, karena badan gue nggak kenapa-napa, gue pun gejala ringan. Oh ya, gue tuh gejala ringan dan gue udah nggak bisa nyium bau-bauan dan juga nggak bisa ngerasain di awal-awal. Ini gejala apa lagi? Gue nggak pernah mendengar. Aduh, Tuhan. Banyak banget. Aduh, pokoknya, kejadian yang baru kita. Begini gitu ya. Aduh, ini tuh bikin nggak tahu ya. Kalau dulu kan kita kan kayak kalau nggak demam berarti nggak apa-apa gitu ya. Iya. Ini gue itu nggak demam loh. Gue nggak demam, gue nggak batuk. Jadi gue tuh gara-gara kejadian nyokap gue nyari rumah sakit yang ribet banget, nangis dong mulu. Terus lama-lama suara gue bindeng dan tiba-tiba hidung gue jadi mampet nih. Hidung gue jadi mampet kok, hidung gue mampet. Gue bilang sama suami gue, hidung aku mampet ya, kamu sih nangis terus gitu kan dia. Oh ya udahlah, gue pikir ya lah karena gue nangis terus gue jadi mampet kan. Terus beberapa hari, 2 hari kemudian tuh pas besokannya kita harusnya PCR, 2 hari kemudian hidung gue makin mampet dan malamnya nih gue udah nggak bisa nyium apa-apa. Tiba-tiba lo tahu fresh care kan, sama oil nyengat dong. Itu gue udah gak cium sama sekali lo baunya. Jadi cuma panas-panas aja nih, mata gue sampai pedes kayak gitu. Jadi gue taruh gitu. Ini sampai mata gue tuh pedes karena gue udah gak bisa nyium apa-apa. Jadi gue usahain, ini gue kecium. Terus suami gue cuma kayak support gitu. Enggak kok, itu gara-gara hidung kamu mampet aja. Oh ya udah. Oh iya, menenangkan lah, itu tuh juga terpenting ya. Ada satu yang panik, satu yang tenang. Itu tuh juga kunci. Ini mungkin cuman sepenggal cerita aja nih dari kejadian seenggak terduga itulah sama keluarga lo ya, Ca gitu. Cuman gue sih udah pasti, kalau doain sih udah pasti gitu. Ini pelajaran banget untuk orang-orang di circle kita, dari keluarga. Circle 1 sampai circle 2 semuanya deh tuh. Semua gitu. Ini tuh ada gitu. Dan ketika ini terjadi, emang apakah lo setuju kalau kuncinya tuh emang gak panik dan saling nenangin, karena cuman itu yang bisa dilakuin gitu. Gimana Ca menurut lo, Ca? Bener, itu gue setuju banget. Sampai gue tuh kayak, gue kan di kamar sendirian gitu ya selama 14 hari gitu, mikir kayak kalau gue nggak tahu deh gimana kalau gue nikahnya bukan sama dia. Gue sempat mikir kayak gitu. Kayak gak ada yang bisa sabar ini ngadepin gue dan bisa handle keluarga gue kalau bukan dia gitu. Karena kan gue nyari jodoh ya 30 tahun, begitu nikah corona kan lucu ya. Gitu. Agak lumayan, itu juga
kaget ya gitu. Iyalah. Terus begitu dapet ternyata emang itu yang benar-benar ditunjuk sama Allah buat jadi jodoh kita yang bisa yang bisa bener-bener handle semuanya. Lo luar dalam deh pokoknya. Luar dalam sih. Alhamdulillah ya dapet yang cocok ya. Iya, jadi penantian 30 tahun yang worth it lah, Cek, ya gitu. Yang sedih yang belum dapat jodoh Sabar. Itu tuh datang di waktu yang tepat, seada-adanya tepat ya, Cek ya. Sangat tepat. Dan oh iya, suami gue juga pada saat kita lagi tes PCR yang pertama kali gue dinyatakan positif, itu dia sebenarnya juga lagi stres banget karena nyokapnya pun di rumahnya sakit. Gitu. Tapi maksudnya nyokapnya apa? COVID juga? Enggak sih, enggak COVID. Oh, iya, tapi tetap aja kepikiran lah. Orang tua lagi sakit di kondisi begini kan, bawaannya udah aneh-aneh pikiran ya. Terus abis itu dia juga kepikiran, jadi dia kan jadi kalau misalnya gue positif dia jadi jadi ODP, jadi dia nggak bisa ketemu nyokapnya dong. Iya. Ya udah itulah, ketika itu imunnya turun, mungkin disitulah dia terpapar. Gitu. Sampai akhirnya kayak diketawain aja deh, mari kita jalani seikhlas-ikhlasnya gitu ya, Cek. Karena kalau udah mau marah, mau panik tuh udah nggak bisa. Udah kayak yuk dah kita hadepin dah gitu aja udah ya. Jadi kayak kita juga mau gimana, mau siapa nggak bisa. Jadi dari awal aku terkonfirmasi dan keluarga terkonfirmasi, ya yang nggak terkonfirmasi kakak sama suami itu menganggap dirinya emang udah positif aja. Jadi dia pun jaga jarak dan bikin protokol kesehatan di rumah pun pakai masker semuanya. Gitu. Ya. Aduh, ya Allah. Tapi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan yang luar biasa kalau akhirnya Malinda ini baru yakin kalau suaminya ada pilihan ketika lagi kondisi COVID ya. Iya. Jadi yang sebelum lu nggak yakin. Lumayan. Jadi yang lo ajak bertahan kayak kalau ada COVID lo bertahan sama gue nih gitu. Lo gila juga lo, Cek. Tapi coba tes lo sabar apa enggak gitu kan. Bener. Suami tuh tiba-tiba dia bisa sabar loh dia di rumah. Masya Allah. Itu namanya ya buah kesabaran dapatnya sabar gitu ya, Cek. Malinda, terima kasih banyak. Makasih banyak ya, Cek. Sharing lo manfaatnya bukan main buat gue sama Baba. Mungkin untuk orang yang lagi dengerin yang masih nggak peduli lagi-lagi. Kita soalnya sepanjang kita bikin podcast obrolan babi bu belum pernah kita kayak ngomong sedip ini soal COVID ya. Jadi ya ini exist gitu dan mulai saat ini kalau ketemu orang tua berarti kita harus maskeran juga. Itu sih paling penting banget sih gitu. Terutama yang masih tinggal sama orang tua. Atau nggak usah tinggal deh, sering ketemu aja. Soalnya gue masih sering ketemu juga kan, Ca. Jadi itu juga penting banget gitu buat kami jaga terus gitu. Makasih banyak ya, Ca, ceritanya, Ca. Makasih banyak pokoknya. Iya, pokoknya sehat terus. Gue doain semuanya sehat sampai ntar lo bisa ketemu sama baby. Terus habis itu suami lo juga lekas negatif, ayah, ibu semuanya pokoknya sehat. Kakak juga ya, Ca ya. Amin ya robbal alamin. Sampai semoga kita semuanya juga sehat ya. Amin. Sampai kita berpelukan di dunia nyata ya. Capek gue virtual mulu. Lagi dari awal pandemi ya. Asli 7 bulan deh begini mulu. Gile, udah sabar. Pokoknya ntar kita insya Allah ketemu lagi di dunia nyata. Pelukan udah pada beres dah nih urusan semua ya. Amin. Bye. Ya udah kalau gitu istirahat lagi, semangat dan ikhlas terus ngejagain keluarga ya. Thank you. Bye Ca. Itu dia tadi kita sudah ngobrol dengan Malinda. Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Aduh amin. Udah kangen sekalinya dapat kabar kayak gitu. Cuman berharap yang terbaik sih. Doain sih selalu lah gitu. Semoga ya nggak cuman Malinda aja gitu, tapi keluarga kita ya Bab gitu. Jangan sampai dimampirin sama hal tak terduga macam itu. Karena kondisi sudah pandemi selama 7 bulan ini membuat kita jadi capek mungkinnya jadi tanpa sadar kita juga jadi nggak terlalu protektif lagi dengan diri kita dan ini mudah-mudahan cerita dari Malinda ini mengingatkan kita untuk COVID ini belum selesai perangnya coy. Ayo coy. Yuk belum selesai gitu. Nggak usah. Kalau gue sih gue lebih concern udah deh pokoknya jaga diri itu aja dulu, diri sendiri aja dulu gitu. Boleh lo mulai cuek terserah. Cuma inget deh kalau itu terjadinya sama keluarga lo karena lo yang cuek. Wah gue nggak mau sih lo nyesal gitu aja ya. Itu selalu gue bilang sama Baba gitu. Lo misalnya lagi males ganti baju, gue pasti bilang kayak boleh nggak ganti baju gitu. Baik, bukan masalah lunya, kita gitu. Jadi ya untuk segala ketidakterdugaan yang lain yang akan kita hadapi, kompak selalu ya, Mbak. Oke, siap. Ini baju masih boleh dipakai nggak? Ya berapa minggu lagi lah kita buang. Dibuang lagi, dah.